Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Izzatul Haq dari Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan video pertama untuk mata kuliah statistik bisnis dengan nomor NIM saya 28921 5076. Definisi pengertian sampel kecil yang jumlah sampel kurang dari 30, maka nilai standar definisi S berkualifikasi relatif besar sehingga nilai uji Z tidak bersifat normal. Oleh karena itu, untuk sebaran distribusi sampel kecil dikembangkan suatu distribusi khusus yang dapat dikenal sebagai distribusi T atau student. Nilai tersebut T dinyatakan sebagai berikut. Ciri-ciri distribusi student. Distribusi student seperti distribusi Z merupakan sebuah distribusi kontinu di mana nilai dapat menempati semua titik pengalaman. Distribusi student seperti distribusi Z berbentuk genta atau lonceng dan sinersis dengan nilai rata-rata sama dengan 0. Distribusi student bukan merupakan satu kurva seperti kurva Z, tetapi keluarga dari distribusi T. Setiap distribusi mempunyai rata-rata hitung sama dengan 0, tetapi dengan standar derivasi yang berbeda-beda sesuai dengan besarnya sampel A. Ada distribusi untuk sampel berukuran 2 yang berbeda dengan distribusi untuk sampel sebanyak 15,25 dan sebagainya. Apabila sampel semakin besar, maka distribusi akan mendekati normal. Semakin banyak sampel semakin mendekati normal. Inilah seperti bagan atau gambar yang telah saya buat. Kemudian di sini saya membedakan atau perbedaan antara skala Z dengan skala T. Di sini menggambarkan di mana distribusi Z, kemudian daerah penduduk dan lainnya. Perbedaan distribusi T dan Z. Distribusi T mempunyai nilai kritis yang lebih besar dibandingkan distribusi Z. Hal ini terjadi karena distribusi T mempunyai standar deviasi yang lebih besar dibandingkan dengan distribusi Z. Tahap menguji rata-rata hitung populasi. Tahap menguji rata-rata hitung populasi dalam sampel kecil. A. Merumuskan hipotesa 0 dan hipotesa alternatif H dan H1. B. Menentukan taraf nyata apakah 1%, 5% atau pada taraf lainnya, serta mengetahui titik kritis berdasarkan pada tabel student. C. Menentukan uji statistik dengan mengumumkan rumus uji T. D. Menentukan daerah keputusan yaitu dengan tidak menolak H, O dan daerah menolak. E. Mengambil keputusan untuk menolak dan menerima dengan membandingkan nilai kritis taraf nyata dengan nilai uji T. Contoh kurun waktu Agustus 2003. Harga saham perusahaan berbasis pertanian di base adalah Rp 354 per lembar. Untuk melihat bagaimana kinerja saham perusahaan berbasis pertanian di pasar modal, maka diambil 4 sampel yang terdiri dari satu perusahaan perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Dari 4 perusahaan tersebut diketahui bahwa harga rata-rata sahamnya mencapai 272 per lembar dengan standar defisit Rp 260. Pada taraf 1%, apakah harga saham perusahaan berbasis pertanian mengalami penurunan atau perbedaan selisih yang terjadi karena faktor kebetulan saja? Kemudian sini saya menjawab dengan perumusan hipotesa. HO sama dengan U sama dengan kurang lebih 354. Terus H1 sama dengan lebih kurang dari 354. Tanda pada H menunjukkan uji satu arah one tail. 2. Menentukan taraf signifikasi A yaitu 1% untuk menentukan titik kritis digunakan tabel T student. Pada T student diketahui A sama dengan 1%. Derajat bebas V sama dengan N-1, jumlah N sama dengan 4, jadi V sama dengan 4 dikurang 1 sama dengan 3. Berdasarkan T tabel diperoleh nilai, maka
4,541. Yang ketiga, melakukan uji statistik T dengan rumus sebagai berikut. Yang keempat, menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis. Yang kelima, nilai T hitung berada di dalam daerah tidak menolak H. Berarti pada taraf signifikasi 1%, harga rata-rata saham perusahaan berbasis pertanian tidak mengalami penurunan yang sangat nyata. Contoh 2, kereta api eksekutif untuk jurusan Cirebon, Yogyakarta, dan Surabaya berjumlah 24 unit. Harga rata-rata tiket sebesar 253.000. Akibat dari banyaknya pengusahaan penerbangan, maka terjadi persaingan agar penumpang kereta api tidak turun drastis. Manajemen kereta api eksekutif memberikan diskon. Setelah diberlakukan diskon, diambil sampel secara acak terhadap 16 jenis tiket. Ternyata harga rata-ratanya sebesar 212.000. Standar deviasi Rp 46.000. Apakah penurunan tarif tersebut berbeda nyata dengan sebelum pada taraf signifikansi 5%? Jawab. Perumusan hipotesa. H sama dengan 253, H sama dengan 253, tanda sama dengan disilang pada H1 menunjukkan uji dua arah, two tail. 2, menentukan taraf signifikasi A yaitu 5%. Untuk menentukan titik kritis digunakan tabel test student. Pada test student diketahui A sama dengan 5% derajat, bebas P sama dengan N-1, jumlah N sama dengan 16, jadi V sama dengan 16-1 dikurang 1 sama dengan 15. Berdasarkan T tabel diperoleh nilai 2,131. 3, melakukan uji statistik 1 dengan rumus sebagai berikut. Yang keempat, menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis 2,131. Nilai T hitung berada di dalam daerah menolak H persen pada A sama dengan 5%. Berarti pada taraf signifikasi 5%, harga rata-rata tiket kereta api eksekutif terdapat perbedaan yang signifikasi nyata dari sebelumnya. Kemudian ciri distribusi F. Distribusi F lebih mirip dengan distribusi T, yaitu mempunyai keluarga distribusi F. Pada gambar di atas terlihat bahwa distribusi dengan derajat bebas pembilang 5 dan penyebut 5 yaitu ditulis 5,5 mempunyai distribusi F yang berbeda dengan distribusi D207 dan 29,28. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, Bayu Izzatul Haq. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.